Serial Chillers episode kali ini, tim kami akan membawa Anda ke Inggris, tepatnya di Brimsdown Enfield, London. Di tempat ini pernah terjadi satu kasus poltergeist yang menyita perhatian publik pada tahun 1977 dan tahun 1979. Kasus tersebut kemudian dikenal dengan sebutan The Enfield House. Bagi Anda penggemar The Conjuring Universe, pasti sudah tidak asing lagi dengan The Enfield Case yang menjadi cerita inti film The Conjuring 2. Pada malam bulan Agustus tanggal 31 tahun 1977, keluarga Hudson tengah bersiap untuk pergi tidur. Janet yang pada saat itu berumur 11 tahun dan Margaret 13 tahun tiba-tiba kaget melihat lemari mereka bergerak sendiri dengan kuat. Sang ibu Peggy Hudson langsung ke lantai 2 dan menghambur ke kamar mereka. Dia meminta kedua putrinya untuk berhenti bertengkar dan membuat kegaduhan. Tentu saja Janet dan Margaret tidak terima dan mengatakan yang sebenarnya. Akan tetapi Peggy tidak percaya dan masih memarahi mereka berdua sampai di saat bersamaan lemari mereka kembali bergerak sendiri. Peggy sempat terkejut dan mendorong lemari tersebut kembali ke tempatnya. Tetapi lagi-lagi lemari tersebut bergerak sendiri. Janet mengatakan saat itu ekspresi di wajah ibunya seolah-olah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang tidak bisa dia jelaskan. Tak lama setelah lemari tersebut bergerak, mereka mendengar pukulan-pukulan di dinding serta suara-suara kecil di dalam rumah. Keluarga Hudson pun kemudian memutuskan untuk segera mengenakan mantel dan sandal lalu berlari ke rumah tetangga mereka yaitu Vic Nottingham. Setelah mendengar cerita keluarga Hudson, Vic memutuskan untuk pergi ke Enfield House. Di dalam rumah tersebut, Vic mengatakan bahwa dia mendengar suara-suara yang tidak diketahui asalnya. Lalu dia naik ke lantai 2 dan di lantai ini dia mendengar ketukan-ketukan di dinding dengan sangat jelas. Vic yang pada saat itu bekerja sebagai tukang bangunan menyadari bahwa suara serta ketukan tersebut bukan berasal dari bangunan rumah dan dia pun merasa ketakutan. Malam itu keluarga Hudson memutuskan untuk menghubungi polisi. Awalnya polisi mencurigai bahwa ada yang membuat lelucon di antara anak-anak di rumah. Akan tetapi salah seorang polisi, Caroline Hibbs, mengatakan ketika dia sedang meminta keterangan Vic, tiba-tiba salah satu kursi bergeser sekitar 1-1,5 meter. Caroline merasa heran dan kemudian memeriksa keadaan lantai dengan meletakkan sebuah kelereng. Akan tetapi kelereng tersebut tidak bergeser ke arah yang sama dengan kursi. Setelah kurang lebih 1 jam, Caroline dan rekannya mengatakan kepada keluarga Hudson bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka lalu mengusulkan agar keluarga Hudson meminta bantuan penyidik lain untuk memecahkan masalah mereka. Peggy, Vic, dan polisi telah dicengangkan dengan kejadian yang membuat mereka takut. Karena bingung, Peggy pun mencoba mencari bantuan dengan menghubungi koran Daily Mirror. Tidak ada yang menduga bahwa ketika reporter datang untuk meliput, kejadian di dalam Enfield House akan menjadi lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pada tanggal 4 September tahun 1977, Graham Morris, seorang fotografer, dan Douglas Benn, seorang jurnalis yang pada saat itu tengah bekerja pukul 7 malam sampai dengan pukul 2 pagi, telah menerima telepon yang mengatakan telah terjadi hal yang tidak masuk akal di rumah tetangga Vic. Awalnya mereka berdua tidak percaya. Namun setelah Vic mengatakan bahwa polisi juga telah menyaksikan kejadian tersebut, akhirnya Graham dan Douglas pergi ke Enfield House untuk menginvestigasi. Setelah memasang kamera, mereka menunggu beberapa saat dan tidak ada yang terjadi. Namun pada saat mereka akan bersiap untuk pergi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan benda-benda yang mulai bergerak dan terlempar ke berbagai arah. Graham bahkan terkena lemparan potongan kecil Lego di bagian alisnya. Graham dengan sigap langsung mengambil foto dari kejadian tersebut, sementara Douglas mengatakan bahwa benda-benda tersebut tidak dilempar oleh Janet ataupun Margaret. Akan tetapi sayangnya kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan karena foto-foto yang diambil oleh Graham ternyata tidak menangkap apapun. Keluarga Hudson akhirnya memohon bantuan dari The Incorporated Society for Psychical Research. Maurice
Miss Gross kemudian mendatangi keluarga Hudson. Maurice meminta bantuan Guy Leon Playfair yang akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah itu untuk sementara karena yakin bahwa kejadian di Enfield House merupakan fenomena poltergeist yang asli. Janet menjadi sorotan dari fenomena tersebut karena dianggap energi yang dimilikinya dapat menggerakkan benda-benda di sekitarnya. Kejadian di Enfield House semakin memburuk di akhir Oktober 1977. Semua orang yang berada di rumah termasuk Maurice dan Guy menyaksikan perapian yang berat terangkat. Desember tanggal 14 di tahun yang sama, Hazel Short, seorang pengantar roti, menyaksikan Janet melayang secara horizontal diikuti dengan buku dan mainannya dari ruangan menuju jendela lalu terhempas ke dinding. Janet juga mulai mengalami perubahan terhadap sikapnya. Dia sering berteriak, menyumpah, dan marah. Bahkan pada satu waktu ketika sedang melakukan interview, suara Janet berubah menjadi suara seorang pria tua yang bernama Bill Wilkins. 600. I know the joke. Hal itu membuat Janet menarik perhatian Ed dan Lorraine Warren yang kemudian datang untuk ikut menyelidiki kejadian di Enfield House. Demonologis ini kemudian yakin bahwa semua kejadian di rumah itu digolongkan menjadi kejadian supernatural. Akan tetapi serial killer semua kejadian di Enfield House juga mendapat banyak kritikan, terutama para skeptis yang terang-terangan menyatakan hal-hal yang terjadi di rumah tersebut hanya dibuat-buat. Bahkan Janet pernah tertangkap kamera berusaha untuk membengkokkan sebuah sendok. Para skeptis juga mengatakan bahwa suara Bill Wilkins yang terdengar dari mulut Janet adalah salah satu usahanya untuk mendapatkan perhatian. Namun demikian, tidak sedikit orang yang tetap percaya bahwa semua kejadian di rumah tersebut nyata adanya. Dan hingga sekarang, kasus poltergeist di Enfield House telah menjadi kasus poltergeist paling menyeramkan dan aneh yang pernah terjadi.